Shalom, perkenalkan nama saya Lady Marsila Aramana dengan NIM 2314201022 dari kelas A1 semester 2. Mata kuliah Pendidikan Promosi Kesehatan. Dosen pengampu Nurse Fania Tampilang, Eskep MKes. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan memaparkan materi PPT yang berjudul penyakit eklamsia. Kita masuk dalam pembahasan pertama mengenai pengertian eklamsia. Eklamsia adalah komplikasi kehamilan yang ditandai dengan adanya tekanan darah tinggi dan kejang sebelum, selama, atau setelah persalinan. Gawat darurat ini bisa terjadi setelah penderitaannya mengalami preeklamsia. Eklamsia merupakan kondisi lanjutan dari preeklamsia. Eklamsia umumnya yang jarang terjadi, tetapi harus segera ditangani karena dapat membahayakan nyawa ibu dan janinnya. Kondisi ini terjadi setelah 20 minggu kehamilan. Kondisi ini juga dapat terjadi segera setelah melahirkan. Tekanan darah tinggi berbahaya selama kehamilan karena dapat mengganggu kemampuan plasenta dalam menghantarkan oksigen dan nutrisi ke janin bayi Anda akan dapat mungkin lahir dengan berat kurang dari normal. Mungkin masalah kesehatan lain dan mungkin perlu dilahirkan lebih awal. Jika tekanan darah Anda terus meningkat, ginjal Anda mungkin mengalami kesulitan berfungsi. Anda mungkin mengalami perubahan pada susunan darah Anda seperti kerusakan sel darah merah menyebabkan anemia, serta gangguan fungsi hati dan penurunan trombosit sel darah yang terlibat dalam pembekukan. Trombosit yang terlalu sedikit dapat meningkatkan risiko pendarahan tak terkendali saat melahirkan atau bahkan secara spontan. Selain itu, tekanan darah tinggi menyebabkan plasenta mulai terpisah dari dinding rahim yang disebut solusio plasenta. Hal ini dapat menyebabkan pendarahan hebat dan bahkan kematian pada janin dan mungkin ibu. Kita masuk dalam definisi eklamsia. Eklamsia didefinisikan sebagai kejang tonik-klonik umum onset baru pada wanita hamil dengan preeklamsia. Kejang eklamsia umumnya terjadi saat usia kehamilan 20 minggu, antepartum, interpartum, dan postpartum. Eklamsia merupakan komplikasi dari preeklamsia, terutama jika tidak ditangani dengan secara baik. Etiologi eklamsia masih belum diketahui dengan pasti. Munculnya berbagai macam dengan terkait penyebab penyakit ini, yakni faktor genetik, imunologi, endokrinologi, nutrisi yang buruk, kelainan struktur uterofaskular, hingga infeksi. Namun terdapat satu teori kuat yang menduga bahwa gangguan permeabilitas berperan dalam pengembangan eklamsia. Gangguan permeabilitas tersebut menyebabkan aliran darah ke otak terganggu sehingga terjadi gangguan proses autoregulasi pada pembuluh darah otak. Inilah tanda dan gejala dari penyakit eklamsia. Gejala eklamsia dapat bervariasi pada setiap orang. Namun, gejala yang paling khas adalah terjadinya kejang yang tidak terkontrol pada pasien eklamsia. Ibu hamil yang berpotensi mengalami eklamsia juga perlu diwaspadai dan dimonitor secara ketat jika sudah terdapat gejala seperti di bawah ini. Yang pertama, tekanan darah semakin tinggi. Yang kedua, sakit kepala hebat. Dan ketiga, mual dan muntah. Keempat, kesulitan bernafas. Kelima, pembekakan pada kaki dan tangan. Keenam, peningkatan kadar protein pada urin. Ketujuh, gangguan penglihatan. Dan kedelapan, berkurangnya jumlah urin. Komplikasi dari penyakit eklamsia. Tanpa penanganan yang baik, eklamsia dapat menimbulkan komplikasi serius, termasuk kematian ibu hamil dan janin. Eklamsia yang tidak ditangani juga bisa menyebabkan sejumlah komplikasi kesehatan seperti efek samping, lidah tergigit, patah tulang, cedera kepala, kerusakan sistem saraf pusat, pendarahan di otak, gangguan penglihatan, kerusakan organ seperti gagal ginjal dan gagal hati, sindrom HELLP dan gangguan sistem peredaran darah,
gangguan kehamilan, penyakit jantung koroner, dan stroke. Patofisiologi penyakit eklamsia. Patofisiologi pada eklamsia berkaitan erat dengan gangguan pada proses plasentasi, yang diduga merupakan kelanjutan dari penyakit preeklamsia. Selama proses kehamilan akan terjadi banyak perubahan-perubahan, terutama pada bagian utervaskular. Pada kehamilan normal, sitotoforbal janin akan bermigrasi ke uterus ibu, dapat menyebabkan modeling pembuluh darah endometrium. Proses ini nantinya yang memastikan suplai darah ke plasenta. Diagnosis. Untuk mendiagnosis eklamsia pada ibu hamil, dokter biasanya akan melakukan anamnesis (wawancara medis), seperti riwayat kejang yang dialami, riwayat pemeriksaan kehamilan, riwayat penyakit lainnya, serta riwayat preeklamsia sebelumnya. Kemudian, dokter akan melanjutkan dengan pemeriksaan fisik serta terus memantau ketat tekanan darah pasien. Adapun cara mendiagnosis atau mendeteksi risiko eklamsia pada ibu hamil adalah sebagai berikut. Yang pertama, tes darah. Yang kedua, tes urin. Yang ketiga, tes fungsi hati. Dan keempat, USG kehamilan. Pada kelanjutan diagnosis eklamsia harus selalu dipertimbangkan pada semua wanita hamil dengan kejang. Penegakan diagnosis harusnya berpusat pada preeklamsia karena eklamsia merupakan komplikasi dari proses penyakit tersebut. Hasil pemeriksaan fisik yang dapat menunjang diagnosis eklamsia adalah kejang tonik-klonik umum yang biasanya berlangsung selama 60-90 detik. Kondisi postikal sering mengikuti kejang. Pasien dapat mengalami nyeri kepala, gangguan penglihatan, nyeri abdomen, dan penglihatan tekanan darah sebelum kejang. Kesimpulan yang saya ambil dari materi tersebut yang mengenai dengan materi penyakit eklamsia berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, beberapa faktor risiko yang terbukti berperan terhadap kejadian preeklamsia pada ibu adalah usia 20 atau 35 tahun, aktivitas fisik, stres berat, riwayat preeklamsia keluarga, dan paparan asap rokok. Yang kedua, bila kejadian tersebut secara bersamaan, maka probabilitas kejadian preeklamsia mencapai 86,7%. Yang terakhir, ketiga, beberapa faktor risiko yang tidak terbukti berperan terhadap kejadian preeklamsia pada ibu adalah multipasitas, kelebihan berat badan sebelum hamil, riwayat hipertensi, dan kehamilan tidak diinginkan. Demikian pemaparan materi singkat dari penyakit eklamsia. Sekian dan terima kasih.